warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang masih setia dengan channel Jadi Kaya ini. Selalu bersyukur, karena dengan bersyukur Allah selalu menambah nikmat kepada kita. Terus semangat, terus istiqomah amalkan ilmu ini. Insya Allah kesuksesan, keberkahan, dan semua hajat-hajat kita Allah segera kabulkan. Namun jangan lupa bantu like, komen, juga share jika dirasa video ini bermanfaat, agar banyak saudara-saudara kita yang merasakan dan mengamalkan ilmu yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Mandi pandan. Pandannya nggak usah direbus? Enggak, Langsung 9 dimasukin? lembar Ya, diikat 9 karet. Kalau pakai shower diikat. Oh, ya. Kelebihannya mandi pandan apa sih Ji? Walaupun kita udah bikin kesalahan, orang lupa sama kesalahan kita. Nama kita terus bisa jadi presiden. Ya kan udah contohnya, udah nggak usah sebutin namanya. Amin. Ada lagi? Sudah. Oke, sebelahnya. Nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama Bu Ani dari Pekalongan, Pak. Ya, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, saya pingin hutang saya lunas, saya bisa bayar UKT untuk anak saya kuliah, Pak ya. Terus Maksudnya saya pertanyaannya apa? ya hutang lunas dan biar saya bisa bayar UKT untuk anak saya kuliah. Kan mbaknya tinggal nyimak yang di RDA Iya, saya sudah menyimak. Gini Pak, Jadi jangan ditanya lagi, Alhamdulillah. kan itu ringan. saya sudah melakukan 2 minggu. Saya pernah sekali Pak, saya sedekah untuk sembelih anak yatim itu. Alhamdulillah. Saya sih enggak itu ya Pak, maksudnya saya ikhlas. Tapi saya besoknya saya kok dapat ganti gitu loh Pak. Saya alhamdulillah gitu. Emang mbaknya yang jalani ilmu RDI apa? Saya jam 00 mandi. Mandi. Ya, Terus sama telanjang apa enggak? telanjang. Ya iya harus telanjang. Ada tuh di grup nanya, Pak Haji Ya. aku mandi telanjang enggak? Masa Ya. pakai cawat? Ya enggak Iya, bisa lah telanjang. Telanjang. Terus Tapi di kamar mandi kan? Iya, di Bukan kamar di teres mandi. kan? Enggak, di kamar mandi. Terus kemarin ya Pak, mungkin gini, saya ngajak suami Pak. Waktu itu yang lihat kan cuma saya. Suami saya tuh ya mungkin percaya apa enggak ya gitu. Saya kemarin habis sholat tahajud, saya terus subuh, saya pakai itu Pak. Saya punya uang tapi bukan punya uang saya. Saya pakai centong saya rumah sendiri ya. Saya bilang datang ya, nanti ibu pingin kesini biar ada rezeki. Datang, ada. Ada, alhamdulillah itu jam 12 siang itu ada yang nyari saya Bu. 15 tahun tuh dia belum bayar enggak, gambar dulu almarhum suami. Ini kan suami saya yang nyambung Pak ya. Yang almarhum itu pernah gambar. Suami yang kedua? Ya, pernah gambar. Katanya Gambar wanita telanjang atau bukan. apa? Oh bukan. Dia bukan Bu, dia Saya taunya pikirannya telanjang. gambar kayak peta itu dia kan kerjaan di PBB. Iya. Mungkin apa ya itu sket tanah desa. Pemetaan. Iya, gitu. Saya kaget. Pak, Bu Ani, iya. Saya cari jenengan loh, ada apa ini tuh saya tuh nggak bisa tidur. Baru-baru ini saya nggak bisa tidur. Kenapa Pak? Saya tuh dulu belum bayar gambarnya suaminya jenengan, bilangnya gitu. Loh, apa ya 15 tahun Pak, padahal saya tuh nggak tahu nggak apa. Saya dikasih uangnya sebesar yang saya centong itu. Yang dicentongin berapa? 1 juta. Terus? Saya buka amplopnya ternyata 1 juta. Tepuk tangan dong. Gitu Pak. Nah terus saya kan karena saya niatnya ke sini lah, saya siangnya itu sama bapaknya, ayo saya diantar ke sini. Terus saya naik bis, tapi apa Pak, mungkin karena bapak itu belum itu ya. Belum nyambung. Iya, belum nyambung. Sefrekuensi. Dilalai saya ke sini tuh ya Allah, saya tuh sampai comal. Saya baru tahu kalau saya itu nggak bawa dompet. Iya. Lah Sendiri tuh sampai comal.
iya ini mau turun, bapak turun aja, ngapain, kita kan nggak bawa dompet. Terus akhirnya enggak, saya harus ke sana. Terus saya teringat, oh gini caranya gini, saya ngambil anak saya di rumah, tolong ibu itu uang yang di dompet di store tunai. Nah, terus di store tunai Pak, di store tunai ya wes, terus akhirnya lah ibu kan nggak bawa ATM. Terus saya bilang sama suami saya, kamu bawa ATM nggak? Ada, tapi kan nggak ada isinya. Terus saya Pak mantannya ya udah nanti ambilnya di ATM, tak transfer ke dia. Terus saya di pemberhentian Sinar Jaya Bu, mau tak ambil, lah tak masuk ke itu kok ATM Anda expired gitu Bu. Saya tuh ya Allah, kok saya mau ke sini sudah dikasih rezeki gitu kok nggak bisa Bu, saya sampai Jadi ketinggalan. ATM suami expired. Iya Pak. Bukan suami yang expired. Bukan. Lah terus akhirnya saya tuh sampai tadi malam itu Bu, lari-lari ketinggalan bis Bu. Iya saya Bu, ya Allah, tapi saya harus sampai sini, Pak. Terus akhirnya ya udahlah, di M-Banking saya masih ada sisa, tapi kan ternyata itu bisa untuk ambil uang kan, yang pakai HP kan ya. Lah itu tapi kan saya harus cari ATM BCA, saya jalan ada, saya tuh jalan sampai ke sana. Ya Allah, alhamdulillah saya baru dapat. Soalan ada Bogor. Iya, terus Nyebrang dari Baranang terus Siang. saya baru nyampe sini pas Pak Haji mau pulang itu, saya aslinya mau ketemu itu. Oh tadi malam? Iya, jadi saya siang tuh tadi udah mau pulang, tapi saya pengen ketemu Pak Haji, saya pengen, maksudnya saya kok 2 minggu saya mengikuti, ya kok, maksudnya, ya sedikit-sedikit saya sudah bisa itu Pak, maksudnya saya kok enggak apa-apa kok langsung itu loh sampaikan. Saya, gitu. coba Ibu ingat-ingat, Ibu ingat. Selama perjalanan dari rumah ke sini, Ibu ada nggerutunya enggak? Kan saya ada. enggak, saya mungkin, saya tuh aslinya Pak niat ke sini, tapi bukan, selama Ibu mau berangkat dari rumah ke sini ada nggerutunya enggak? Ada apa tuh? ATM-nya enggak bawa, ATM-nya expired, iya, dompetnya enggak bawa, gitu. Jadi terus Ibu ndatin-batin, apa-apa saya, suami saya nggak cekatan atau gimana, nggak boleh. Iya. Ibu bersyukur Bu punya suami stok lama, limited edition, expired, kadaluarsa. Karena udah nggak keluar lagi produknya 2024, jadi ya. Betul, ya gitu. Jadi Ibu coba Bu, ini berlaku semua ya. Ya. Bisa gak kalau pengen terkabul, nggak boleh gerutu. Gerutu apa sih? Mau ngisi bensin, pom bensinnya habis, Pertalite, adanya Pertamax Turbo. Sementara uangnya kita nggak cukup kalau beli Pertamax Turbo, paling cukup belinya 5 liter. Karena duitnya mau diisi Pertalite, itu juga nggak boleh gerutu. Kenapa Pak Haji nggak boleh gerutu? Kalau ilmu RDAY, gede gerutu apa gede hajat? Kan gede hajat, nah gerutunya dihilangin dulu. Sekarang kalau gerutunya Pertalite berapa sih? Misalkan Pertalite, berapa Pertalite? 10.000. Pertamax Turbo berapa? Turbo. Hah? 15.000. Nah, apa selisihnya sih? Cuman 10.000 sama 15.000, 5.000. Sementara hajat kita 10 miliar sebulan. Ininya jangan digedein gitu loh. Orang di Pertalite 10.000, Pertamax Turbo 15.000 kan cuma 5.000. Ini kan 10 miliar. Ini aja yang dilihat. Jadi ayatnya apa kalau di Al-Quran? Ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi jangan lihat murkanya dong. Kita lihatnya murka. Pom bensin apa ini? Jarene mentereng kok Pertalite kosong. Kata orang Jawa ngomongnya begitu. Orang Betawi ngomongnya lain lagi. Maksudnya saya, memang nggak ada Pertalite, ya udah diisi Pertamax Turbo aja, kan cuma selisih 5.000. Yang tadi kita mengisi 20 liter, ya udah ngisinya cuma 15 liter atau 12 liter. Tapi kan yang 10 miliar nanti di depan mata cair. Amin. Coba nih diingat-ingat atau dititeni nih. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Apa tuh murka? Jengkel sama anak, jengkel sama suami,
jengkel sama pimpinan kalau kita kerja, jengkel sama tetangga kalau kita bertetangga, jengkel sama piaraan kalau kita punya ayam, ayamnya masuk ke dalam, terus ngeseng, hush, ayam ngerti dipelihara, ngeseng sembarangan. Kan dia otaknya beda sama kita. Kalau otaknya ayam pinter, mungkin ayamnya jadi pincapnya BC atau ayam. Karena blow on ngising di mana-mana sehingga dia jadi peliharaan. Kesel sama pembantu, udah diajarin, udah diwarain, Mbak, ini begini loh Mbak, ini iya Bu, iya. Ulangi lagi kesalahan, akhirnya kita kesel. Kamu nih Mbak, kalau dikasih tahu, kata Allah, bos, kalau itu pembantu kamu yang perempuan pinter, pastilah jadi pincapnya BC apa kalongan. Karena blow on jadi pembantu kamu. Ini enggak, kita kesel aja. Pembantu enggak pinter-pinter. Itu gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah, jengkel sama pembantu tuh jangan diinget-inget. Karena kan rahmatku lebih besar daripada murkaku. Mbok murkanya itu jangan diinget-inget gitu loh. Kesel sama pimpinan, kesel sama suami, kesel sama anak, kesel sama pembantu, kesel sama tukang sayur. Tukang sayur dimarah-marahin karena telat. Ya mungkin karena tukang sayurnya bangunnya kesiangan sehingga dapat dagangannya juga siang. Sehingga dia ngider siang. Sementara kita mau berangkat, mau masak. Yuk. Kalau ditungguin aja kamu telat yuk. Kata Allah, kamu gede hajat apa gede cucu moncong kamu? Gede hajat Allah, ya udah jangan muncul-muncul. Kita muncul-muncul. Janganlah. Nyambung gak maksud saya? Rahmatku, ingat-ingat nih kata-kata saya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Makanya kan kemarin tamu-tamu bilang, Pak Haji, kalau aja saya punya uang 1 miliar, kayaknya hutang saya semuanya lunas, selesai masalah saya. Plong hati saya. Tapi gimana Pak Haji? 1 miliar ini buat saya besar. Buat Pak Haji kecil. Jangankan buat saya, buat tamu saja kecil. Kamu masalahnya apa? Rumah saya mau dilelang Pak Haji, rumah saya mau dilelang. Kalau nggak ada 1 miliar, besok rumah saya mau dilelang. Lalu yang dipikirin lelangnya sih, jangan dipikirin lelangnya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Yang dipikirin umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Karena yang nanya laki, kontol panjang. Itu dulu lah. Kamu mau alat kelamin kamu segini? Masuknya cuma jelus-jelus. Nggak mau lah, kalau bisa panjangnya 15 cm. Oh 17. Oh 17. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, alat kelamin panjang. Maksud saya, mbok yang dilihat rahmatku. Jangan dilihat mau dilelang, Pak. Bapak jangan lihat mau dilelang. Tapi kalau saya punya 1 miliar, semua selesai Pak Haji. Ya udah, tadi barusan tamu saya perempuan ngebel. Pak Haji, ada gak tamu dari Pekalongan, laki-laki yang rambutnya pendek, tinggi, tegap. Kalau dia mau, saya kasih duit 10 miliar Pak Haji hari ini. Syaratnya apa Bu? Gantiin suami saya yang udah koma di ICU. Tinggal nunggu ajal aja Pak Haji. Makanya saya mau tawarin mbaknya. Gitu. Jadi suami mbaknya gantiin pasien saya yang udah koma. Nanti mbaknya dikasih 10 miliar. Nggak apa-apa mbak, nikah yang kedua buat tumbal mbak. Aku nggak ketemu peline lagi. Kalah. Intinya gini, jangan dipikirin murkanya Allah dulu, tapi yang dipikirin rahmatnya. Apa tuh murka? Misalkan mbaknya mau dihukum militer. Apa tuh murka? Pangkat nggak naik-naik. Apa tuh murka? Apa tuh murka? Apa tuh murka? Itu jangan dipikirin dulu. Saya juga nggak pernah mikirin Pak, nyantai aja. Kenapa? Orang pasti dikabul kok. Pasti dikabul, nggak mungkin. Kalau Allah nggak dikabulin, dia punya hutang sama kita.
Kan ada tulisannya di Al-Quran. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi kalau sampai Allah nggak kabulin, Allah hutang sama kita. Nanti di akhirat nanti kita nanya, Allah kok aku minta nggak dikabulin? Kan ada ayatnya. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Karena kita gede jengkelnya, Allah bisa jawab. Ya kan kata Pak Haji udah dikasih tahu, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kamu yang dipikirin murkanya aku. Nah coba mbaknya jangan pikirin. Apa tuh murkanya Allah? Kontrakan belum ada yang bayar. Kontrakan belum laku-laku. Jual aset belum laku-laku. Itu jangan dipikirin. Gembira aja. Emang bedanya orang gembira sama nggak gembira apa sih Pak Haji? Kalau kita gembira itu hatinya buka. Sehingga rahmat, hidayah, ridhonya, rahmat, hidayah, ridho, berkahnya masuk. Kalau kita nggak gembira, dia nutup. Tuh nutup. Kalau nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya nggak bisa masuk. Apa sih bedanya kalau gembira apa nggak gembira? Kalau orang gembira, rumahnya, sertifikatnya ada di kita. Punya motor, ada BPKB-nya di kita. Punya mobil, ada BP-nya di kita.